Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur taniku semua. Selamat berkarya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kembali bersama channel Jaya, kita laporkan channel Tani Jaya, kita laporkan dari Desa Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan melakukan perawatan tanaman cabai yaitu perempelan daun atau tunas-tunas yang kurang bermanfaat menurut kami untuk pertumbuhan tanaman, terutama karena tanaman kita sudah berkonsentrasi untuk menghasilkan buah, bunga dan buah. Sedulur tani semua, pruning atau dalam bahasa Jawa itu wewil kalau nggak salah ya. Wewil itu adalah membuang tunas air seperti ini. Nah, ini tunas-tunas air yang kurang bermanfaat untuk tanaman dan membuang daun-daun di bawah yang sudah tua seperti ini yang kurang bermanfaat. Jadi seperti ini loh, saya sedikit mencontohkannya. Ini kita lakukan secara berkala ya. Kita lakukan secara berkala. Ketika sudah kelihatan daunnya sudah seperti ini, segera kita lakukan pembuangan atau pemproningan sekaligus membuang rumput-rumput yang ada di lubang tanam. Sebetulnya ada metode lain, mungkin ada yang tidak melakukan proses pemruningan seperti ini lur. Itu kami serahkan semua kepada sedulur tani, mana yang menurut sampean semua, mana yang menurut sampean yang terbaik untuk perawatan tanaman cabai sampean. Untuk di sini karena kami memakai metode pruning yang menurut kami adalah metode pruning itu cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini kita buang agar menurut kami
ada beberapa manfaat dari sistem pruning tersebut, lur. Jadi ini seperti inilah kurang lebihnya. Nah, itu juga belum kita pruning. Seperti ini kurang lebihnya hasilnya. Kenapa kami memakai sistem atau metode pruning, lur? Menurut kami yang pertama, metode pruning ini kami lakukan secara berkala ketika tanaman sudah berumur 25 sampai 30 hari. Nah, pada umur tersebut tanaman sudah merapat. Artinya merapat itu akan keluar cabang di atas sini, cabang. Kemudian nanti dia biasanya akan keluar bunga. Nah, sudah bercabang di atasnya, sudah merapat. Jadi cabang di bawah cabang utama atau cabang pokok yang sudah seperti ini kita buang. Daunnya pun kita buang secara berkala karena mereka akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Manfaat dari pruning itu sendiri menurut kami yang pertama, tanaman akan tumbuh secara cepat, tumbuh tinggi. Contohnya ini, lur, ini hampir setinggi saya, sudah sekitar 150 cm ini. Tumbuhnya sekitar sudah 150 cm. Kemudian yang kedua, konsentrasi tanaman akan tumbuh ke atas, bukan tumbuh ke samping. Jadi diharapkan nanti dia akan seperti payung seperti ini, dan memudahkan kita untuk memetik buahnya. Kemudian keuntungan yang kedua metode pruning itu adalah mengurangi penguapan, karena daun-daun yang di bawah ini yang tidak kurang bermanfaat ini kita buang, kemudian tunas-tunasnya juga kita buang, sehingga ketika panasnya luar biasa tanaman tidak akan layu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan kita dalam perawatan, karena tanaman kelihatan rapi dan bersih, lur. Nah, seperti inilah contohnya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah kelembapan dari lingkungan tanaman itu bisa terjaga, karena semakin lama tanaman kita tumbuh, maka lingkungan di bawahnya akan semakin lembat karena akan menjadi rimbun, sehingga
perlu kita kurangi, lur. Nah, diharapkan setelah kita lakukan pemruningan seperti ini, konsentrasi tanaman itu akan ke bunga dan buah. Harapannya akan menghasilkan buah dan bunga yang bagus, yang banyak, sehingga meningkatkan hasil dari pertanian kita. Untuk metode pruning tersendiri atau metode perawatan secara sistem pruning, silahkan saya serahkan kepada panjenengan semua sedulur tani, apakah panjenengan juga akan mengaplikasikannya atau tidak. Nah, untuk kami di sini, kami mengaplikasikan sistem pruning, loh, yang menurut kami beberapa keuntungannya seperti itu. Mohon selalu kritik dan sarannya agar tanaman kita semakin menjadi baik, karena dalam pertanian itu selalu berkembang dan berkembang. Hama tanaman, hama penyakit tanaman pun semakin kompleks, maka sedini mungkin harus kita tanggulangi atau kita kendalikan, sehingga harapannya hasil panen pun akan menjadi bagus. Mohon selalu kritik dan sarannya, lur. Terima kasih kepada sahabat tani semua, sedulur tani semua yang telah memberikan saran dan kritiknya yang membangun untuk kami dalam perawatan tanaman cabai. Kurang lebihnya mohon maaf, lur, bila ada kata-kata yang kurang bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan selalu siap berkarya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk kebutuhan nutrisi generasi bangsa ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Jaya.